Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maulidia dari Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Pertama, apa sih itu model komunikasi? Jadi model komunikasi merupakan sebuah representasi atau juga analogi dengan menonjolkan hal-hal penting dari fenomena komunikasi. Menurut West and Turner, model komunikasi adalah representasi visual yang disederhanakan dari hubungan-hubungan rumit dalam proses komunikasi. Sementara Diane Burnland menyebut model sebagai usaha menciptakan ulang dalam bentuk fisik atau simbolik hubungan-hubungan yang diduga eksis di antara objek-objek atau kekuatan-kekuatan yang teliti. Kemudian, menurut Sereno dan Mortensen menyatakan model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih dari bagian keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan seperti dikatakan Warner G. Severin dan James Whittaker Jr. bahwa model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Kemudian, kita akan membahas ada berapa sih model komunikasi. Jadi, model komunikasi itu dibagi menjadi 3. Ada model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Model komunikasi linear adalah model komunikasi satu arah atau komunikasi tanpa adanya interaksi dan umpan balik. Contohnya, seperti pembawa berita di televisi, kita sebagai penerima pesan hanya akan menyaksikan tanpa berinteraksi langsung oleh komunikator. Lalu, selanjutnya, ada model komunikasi interaksional. Jadi, model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi di sini terjadi menyertakan dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Contohnya, kegiatan belajar mengajar di kelas. Seorang guru memberikan materi kepada siswa. Kemudian siswa tersebut bertanya pada guru tentang informasi yang disampaikan guru. Lalu guru pun menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Proses komunikasi sebagai fenomena yang lebih rumit dari sekedar hanya transmisi dan interaksi. Komunikasi bukan reaksi terhadap suatu atau interaksi dengan sesuatu, melainkan transaksi yang memungkinkan manusia menemukan dan menambahkan makna atau mewujudkan maksudnya. Adanya menciptakan makna bersama. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi Burnland. Selanjutnya, kita akan membahas model linear menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Dalam model komunikasi Aristoteles, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Itulah mengapa proses komunikasi dalam model Aristoteles berlangsung secara satu arah atau linear, yakni dari pengirim ke penerima. Dalam menyampaikan pesannya, pembaca harus menyiapkan pesan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan target sasaran dan situasi, sehingga khalayak dapat dengan mudah dilakukan persuasi maupun pengaruh melalui pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah model komunikasi linear menurut Laswell. Model komunikasi linear menurut Harold Laswell adalah model komunikasi yang bersifat satu arah atau linear. Model ini menggambarkan komunikasi yang berlangsung secara langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan tanpa adanya umpan balik dari penerima pesan. Lalu selanjutnya, model komunikasi linear menurut Shannon and Weaver merupakan model komunikasi elektronika yang dapat digunakan untuk menjelaskan komunikasi interpersonal, mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang memungkinkan. Kemudian pemancar transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah contoh kasus dari model komunikasi linear, yaitu terdapat orang tua yang memarahi anaknya yang bertengkar dengan temannya sampai terluka. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai komunikator yang memberikan nasihat kepada anaknya yang berperan sebagai komunikan. Baik teman-teman,
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai model-model komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.